Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita ketemu lagi hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan persiapkan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Mazmur dan ucapan syukur kita hanya kita berikan kepada Allah kita yang ajaib. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia Allah yang layak disembah. Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang memelihara kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Hanya ada satu nama yang kami muliakan. Engkau saja Tuhan. Yesus Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lemah, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari katakan kepada Tuhan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa.
hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, ya Allahku. Sebab ajaib perbuatan-Mu Tuhan, sebab ajaib karya-Mu di dalam hidupku Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala glory, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah semesta alam. Kami memuji-Mu Tuhan, glory, haleluya, glory, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah segala hormat milik-Mu Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Allah Juru Selamatku yang ajaib. Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji, diagungkan, dimuliakan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Anak domba Allah yang layak terima pujian, Engkau dimuliakan Tuhan, Engkau diagungkan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di Ku hatiku. sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, Tiada yang lain. hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah Engkau,
kami boleh meninggikan nama-Mu. Kami rindu Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau bersorak-sorai bagi Engkau meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan terus melimpah atas kami Tuhan. Memberikan sukacita surgawi atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan hari ini. Ibadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semuanya sehat-sehat, amin hari ini. Amen. Tidak terasa ya 3 bulan kita tidak ketemu dan kita bertemu di sama-sama bersekutu di dalam ibadah online setiap hari minggunya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Allah kita ajaib, amin. Allah yang terus memelihara kita, bahkan kita bisa melewati masa-masa ini. Semuanya karena Tuhan yang ajaib bersama kita. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Setiap hari ku merasakan berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama-Nya. Oh, oh. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Setiap hari ku merasakan berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama-Nya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Setiap hari ku merasakan berkat yang melimpah. Amin. Yuk lebih semangat lagi, sebab Tuhan Yesus kita ajaib. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama-Nya. Oh, oh, oh. Ajaib. Ya, mana jempolnya buat Tuhan? Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya
yang ajaib. Ayo lebih semangat lagi. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Oh, oh, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang ajaib, firman yang mengubahkan kita, bahkan firman yang memulihkan hidup kita. Terpujilah Tuhan. Kami mau siapkan hati kami bagi-Mu. Haleluya. Engkau yang percaya Tuhan. Glory, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Mari kita katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Hidupku Ya, hanya terpujilah Tuhan ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan.
bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mesti saja disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya masih ada bagi kita, disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mesti saja disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom semuanya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya semua penuh berkat Tuhan dan sukacita di dalam hidup kita, amin. Nah, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala, yaitu beritakan kabar baik di tengah situasi yang tidak baik. Mari kita akan terlebih dahulu memberikan senyum kepada orang-orang yang di sekitar kita, sebelah kiri dan kanan. Kecuali yang beribadah sendiri di rumah, artinya Bapak Ibu Saudara jangan takut, senyum-senyum sendiri kali ini gak apa-apa deh. Senyum aja, puji Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama akan membuka ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita akan buka di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, saya akan bacakan di ayat 35, Matius 9, 35 sampai 38. Kalau sudah, mari saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Nah, Bapak saya dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan saya adalah, apakah Yesus Kristus adalah Tuhan dari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga perlu meneladani Yesus. Kita akan sungguh-sungguh mencari Dia. Kita akan sungguh-sungguh menemukan Tuhan dan mempercayai Dia. Dan meneladani apa yang Tuhan berikan. Hari ini di Matius pasal 9 berbicara tentang cara yang Yesus lakukan untuk memberitakan kabar baik di tengah keadaan yang tidak baik. Kenapa saya bisa sebut itu keadaannya tidak baik? Bapak Ibu bisa lihat di sana bahwa di ayat-ayat sebelumnya, di perikop sebelumnya itu betapa begitu banyak orang sakit yang disembuhkan Yesus. Betapa begitu banyak orang yang merindukan pertolongan. Betapa banyaknya orang yang berada dalam keadaan tidak menentu.
Mereka tidak tahu pengajaran yang benar, sehingga waktu mereka mendengar Yesus, mereka menemukan hal yang baik dan mereka mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sana keadaannya sebenarnya sedang tidak baik. Tapi apa yang Yesus lakukan? Mari kita akan lihat bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang Yesus kerjakan adalah Dia berkeliling ke semua kota dan desa. Mungkin kita sementara belum bisa ya, karena kita masih social distancing atau physical distancing, masih jaga jarak, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus berkeliling, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Apa hal pertama yang Yesus kerjakan? Yang pertama adalah memberitakan kabar baik di tengah keadaan yang tidak baik. Itu butuh tindakan nyata. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak bisa berkata, saya pengikut Kristus, saya pemberita kabar baik. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, saya diam saja. Bapak, Ibu, Saudara, dan semua kita yang berkata, saya adalah murid Kristus. Tapi tidak pernah kita melakukan satu kali pun tindakan untuk membuktikan apakah kita orang-orang yang memberitakan kabar baik. Baik melalui perkataan kita. Apakah kita pernah bercerita kepada teman kita, berkata kepada teman kita, saudara kita, keluarga kita, Tuhan Yesus tuh baik loh. Aku tuh percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia menyelamatkan aku. Aku manusia berdosa. Gak usah kata-kata yang muluk ya Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin kita bisa berkata, Tuhan baik. Ini yang Dia lakukan untuk hidup saya. Dia mengasihi saya. Dia mengampuni dosa saya. Dia menyelamatkan saya. Bapak Ibu Saudara dikasihan, apakah kita pernah melakukan tindakan nyata dalam hidup kita? Melalui sikap atau tindakan kita. Saya bersyukur gereja GKRI Anggur Baru Surabaya melakukan tindakan nyata, yaitu pelayanan kasih. Ada pembagian nasi, 100 bungkus, sembako, dan sebagainya. Ada tindakan nyata. Bapak Ibu Saudara, apa yang pernah kita lakukan sebagai pemberita kabar baik? Betapa menyedihkan beberapa orang tidak mau datang ke gereja, tidak mau mempercayai Tuhan Yesus karena perbuatan pengikut Kristus itu sendiri. Berapa banyak orang berkata orang-orang di gereja itu munafik. Haleluya, haleluya di gereja, tapi hidupnya nggak benar. Haleluya, haleluya di gereja, tapi penipu. Haleluya, haleluya, tapi kompromi sama dosa. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, apakah kita telah melakukan tindakan nyata sebagai pemberita kabar baik melalui perbuatan kita? Perkataan, perbuatan. Bagaimana dengan sekarang di zaman yang internet semakin maju, kita bisa melakukan tindakan nyata melalui sosial media, melalui hal-hal yang kita posting, melalui hal-hal yang kita taruh di status kita. Apakah kita telah melakukan tindakan nyata sebagai pemberita kabar baik? Nah, itu yang Yesus lakukan, Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan tindakan nyata. Bahkan tindakan yang paling nyata yang telah dibuktikan oleh Yesus sebagai tindakan pemberita kabar baik, yaitu memberikan hidupnya untuk kita manusia berdosa, mati di atas kayu salib dan memberikan hidupnya untuk kita, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal karena kasih-Nya kepada kita. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat di ayat yang ke-36. Ayat 36 berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Memberitakan kabar baik yang pertama tadi adalah melakukan tindakan nyata. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pemberita kabar baik harus punya belas kasihan. Bapak Saudara dikasih Tuhan, beberapa saat yang lalu saya sempat mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, aku itu berdoa tapi kok aku tuh merasa capek ya, aku kok merasa nggak terima, nggak enak. Kenapa kok doa bagi kita, doa supaya virus berlalu, virus corona berlalu, tapi kok belum ya Tuhan? Lalu tiba-tiba saya merenungkan firman Tuhan ini dan saya memikirkan pada diri saya, ternyata saya telah berkurang belas kasihan saya. Saya telah berkurang belas kasihan saya terhadap jiwa-jiwa. Saya telah berkurang belas kasihan saya terhadap orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Baik itu keluarga saya, baik itu orang-orang di sekitar saya, baik itu untuk kota, untuk negeri, untuk seluruh dunia ini.
Dan saya melihat diri saya kembali dan sadar. Ayat ini bicara Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak bisa menjadi pemberita kabar baik di tengah situasi yang tidak baik kalau kita tidak punya belas kasihan. Mohon maaf saya harus mengatakan ini, tapi Bapak Ibu Saudara bisa melakukan tindakan nyata apapun tanpa belas kasihan itu akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara bisa membagikan sembako, bisa memberi tunjangan atau apapun tanpa belas kasihan. Sebenarnya kita sedang melakukan perbuatan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, perbuatan Yesus untuk Bapak Ibu Saudara dan saya dengan menyerahkan hidupnya, dengan menyembuhkan, dengan memulihkan, dengan mengajar, dengan memberitakan tentang Injil Kerajaan Surga, itu didasari oleh belas kasihan. Seorang pelayan gereja yang melayani Tuhan, mungkin dia worship leader terkenal Bapak Ibu Saudara, kalau dia melakukan pelayanannya itu tanpa belas kasihan, maka sebenarnya apa yang dilakukan sia-sia. Seorang pengkhotbah Bapak Ibu Saudara yang memberitakan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, setiap saat tanpa belas kasihan, sebenarnya omongannya hanya nol. Bapak Ibu Saudara, kita menyebut diri kita hamba Tuhan, kita menyebut diri kita pengikut Kristus tanpa punya belas kasihan. Bapak Ibu Saudara dan saya sedang kehilangan hal terbaik dalam hal mengikut Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita sebenarnya melakukan segala sesuatunya hanya kebiasaan, hanya sekedar rutinitas segala. Hanya kalau saya nggak lakukan nanti dimarahi Bapak Gembala, atau kalau saya nggak lakukan nanti saya dibilang orang apa. Kalau saya tidak berbuat ini nanti orang pikir saya kurang baik, saya kurang tulus, saya kurang hebat. Tanpa belas kasihan yang kita lakukan sebenarnya sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga menyadari benar bahwa betapa banyak kali saya melakukan segala sesuatu tanpa belas kasihan. Padahal Kristus, semua hal yang dia kerjakan itu didasari oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang di sekeliling kita yang sedang terhilang. Ada berapa banyak anggota keluarga kita yang butuh dengar tentang kabar baik. Ada berapa banyak rekan kerja kita, orang-orang, teman-teman kita di sekolah, teman-teman kita di pergaulan dimanapun kita berada, yang butuh berita baik ini, yang butuh kabar baik, keselamatan ini. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara? Maukah kita melakukannya, berbelas kasihan kepada mereka, karena mereka perlu Yesus, karena mereka itu di terjemahan yang lain Bapak Ibu Saudara yang menarik, terjemahan The Message itu berkata mereka itu bingung dengan hidup mereka, mereka nggak punya tujuan dalam hidup mereka, mereka nggak tahu akan kemana dalam hidup mereka, mereka perlu kabar baik ini. Mari lakukan dengan belas kasihan yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata belas kasihan sendiri merupakan satu bagian yang diartikan sebagai simpati. Artinya turut mengerti dan merasakan apa yang orang lain itu kerjakan dengan tindakan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan sungguh-sungguh belajar seperti Yesus. Melakukan tindakan nyata itu dengan disertai belas kasihan. Nah Bapak Saudara dikasih Tuhan, yang menarik adalah kita mau lihat yang ketiga. Yang dilakukan Yesus yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi dia melakukan tindakan nyata. Yang kedua tindakan nyata harus didasarkan dengan belas kasihan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang sebenarnya oleh Yesus dinyatakan dalam firman Tuhan di Matius pasal 9 ini adalah dia berkata di ayat 37, katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak saya dikasih Tuhan, tahu nggak? Saya tuh dulu berpikir bahwa, oh ayat ini itu meminta kita itu berdoa. Betul Bapak Saudara. Tapi yang menarik adalah
Kenapa Tuhan meminta kita berdoa? Terjemahan The Message, di terjemahan bahasa Inggris The Message itu Yesus berkata, on your knees and pray for harvest. Berlutut dan berdoalah untuk tuaian. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Saya ulangi, terjemahan bahasa Inggris The Message berkata, on your knees and pray for harvest hands. Artinya, berlutut dan berdoalah untuk tuaian, penolong-penolong dalam tuaian. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Yesus nggak menyuruh untuk kita langsung pergi. Yesus nggak menyuruh langsung kita untuk langsung, ayo beritakan Injil, berkhotbah. Bukan Bapak saudara. Yang Yesus minta tindakan hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah berlutut dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, kabar baik tidak bisa dikerjakan tanpa tindakan nyata. Kabar baik tidak bisa dilakukan tanpa belas kasihan. Kabar baik tidak bisa diberitakan tanpa doa. Tanpa kita berlutut dan berdoa, memohon kasih karunia Tuhan, kesempatan Tuhan untuk keluarga kita, untuk kota kita, untuk bangsa negara kita, untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk jiwa-jiwa yang butuh diselamatkan. Pemberitaan kabar baik butuh doa, butuh lutut yang mau bertelut, butuh hati yang mau berdoa, butuh mulut yang mau berseru kepada Tuhan, selamatkan keluargaku, selamatkan orang-orang yang aku kasih, selamatkan teman-temanku, selamatkan bangsaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal hari ini kita belajar. Yang pertama, memberitakan kabar baik di tengah keadaan yang tidak baik. Butuh tindakan nyata, jangan berdiam diri, kita butuh melakukan sesuatu. Yang kedua, memberitakan kabar baik di tengah keadaan yang tidak baik, butuh belas kasihan. Jangan melakukannya karena motivasi yang lain, tapi karena engkau mengasihi jiwa-jiwa. Yang ketiga, memberitakan kabar baik di tengah keadaan yang tidak baik, butuh doa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita. Mari kita semangat terus dalam segala keadaan. Kita boleh terus mengikut Kristus, meneladani Kristus, dan melakukan yang terbaik bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang setia, yang penuh dengan belas kasihan dan rahmat, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa hari ini ketika kami adalah murid Kristus, ketika kami adalah anak-anak-Mu dan menjadi pemberita firman-Mu, kami mau melakukannya dengan tindakan nyata yang harus kami kerjakan. Terima kasih untuk orang-orang yang setia yang telah melakukan hal-hal yang luar biasa melalui GKRI Anggur Baru Surabaya. Kami berdoa supaya tindakan nyata mereka juga akan diiringi dengan belas kasihan, hati yang mengasihi, hati yang mau memberkati, hati yang mau melayani ya Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan supaya Engkau melihat setiap rekan-rekan orang-orang yang kami kasihi yang suka berdoa, karena setiap pemberitaan kabar baik butuh doa, butuh lutut yang berturut, butuh mulut yang berseru-seru memohon kepada Tuhan anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau menyerahkan setiap jemaat, setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya akan menjadi pelaku firman di dalam tindakan nyata, dalam hati yang berbelas kasihan, dan di dalam kerinduan untuk selalu berdoa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, bangkitkan Roh-Mu menyala-nyala di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua jemaat diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini yang sudah disampaikan oleh Evangelis Amelia Imago. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan Allah yang tak pernah meninggalkan kita, dan kita akan terus bersama Tuhan. Baik maupun tidak baik waktunya, Tuhan bersama kita, dan kita akan terus mewartakan kabar baik bagi semua orang. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, Amelia Iman. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita lakukan firman Tuhan. Beritakanlah firman Tuhan di situasi yang tidak. Mari saudara, kita berdoa supaya kita menjadi pelaku firman Allah. Bapa di surga, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Biarlah kami sebagai pendengar firman Tuhan juga sebagai pelaku firman untuk terus pergi memberitakan Injil kerajaan Allah kepada dunia ini. Terima kasih Bapa, hamba berdoa secara khusus untuk hari ini bagi kami, khususnya mereka yang berulang tahun. Anak Samuel Gunawan, kami berdoa biar anak makin hari makin diberkati Tuhan, makin hari makin menjadi bintang, anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk gereja kami semua ini. Tuhan berkati program-programnya dan semua kegiatan kami di dalam melayani Tuhan. Tuhan juga tolong mereka yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tuhan juga berkati negara kami Indonesia. Tuhan pakai presiden kami. Tuhan berkati negara ini dalam situasi COVID-19. Hamba juga berdoa untuk semua pemberita Injil untuk tetap setia memberitakan Injil. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Dia yang sudah menembus engkau. Angkatlah tangan dan terimalah berkat-Nya. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib.